Komisi 2 DPR RI melakukan rapat terkait P3K dan tenaga honorer di daerah. Komisi 2 DPR RI menegaskan, P3K termasuk P3K paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak bisa diberhentikan karena keterbatasan fiskal daerah maupun karena penerapan ketentuan maksimal 30% belanja pegawai daerah. Menteri Pan-RB juga diimbau mengkoordinasikan penerbitan PP tentang manajemen ASN untuk menjamin kepastian masa kerja dan hak-hak ASN di seluruh Indonesia. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian RI menjadi undang-undang yang baru. Ada 8 pokok perubahan dalam Undang-Undang Polri yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan, partisipasi bermakna atau meaningful participation sudah dilakukan secara maksimal selama pembahasan RUU Polri mulai dari tahap penyusunan, baik melalui RDPU, kunjungan ke sejumlah daerah, maupun masukan tertulis untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pakar, akademisi, mahasiswa, dan kalangan masyarakat. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan Menteri PPPA dan orang tua korban terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak atau daycare. Pemerintah diimbau memperketat standarisasi yang jelas dan prinsip kehati-hatian dalam legalitas daycare. Selain itu, perlunya sinergi ketat antar lembaga terkait operasional daycare untuk menutup celah kekerasan di tempat penitipan anak terjadi kembali. Komisi 4 DPR RI melakukan rapat dengan Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional terkait rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah tahun 2027. Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor. Untuk itu, Kementerian Pertanian diminta mengembangkan kawasan pangan dan hortikultura untuk mencapai swasembada pangan. Komisi 4 DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian melakukan penguatan SDM dan modernisasi pertanian. Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri UMKM terkait rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah 2027. Dalam rapat ini, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri UMKM untuk memprioritaskan program yang mendukung keberlangsungan usaha bagi UMKM terdampak bencana dan UMKM yang rentan tekanan ekonomi global, meningkatkan alokasi anggaran untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan nomor induk berusaha dan sertifikat halal, serta program digitalisasi UMKM. Kementerian UMKM juga diminta mengintegrasikan program prokes produktif UMKM dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, perlunya mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk menambah plafon KUR dalam meningkatkan kesempatan masyarakat berusaha.